Alhamdulillah an'amana alaina binikmatil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur terus kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia, nikmat sehat lahir batin, nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesempatan kita masih mampu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadikan bekal pahala kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salat teriring salam semoga sampaikan kehariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat kita, umat yang senantiasa patuh menjalankan ajaran beliau. Mudah-mudahan kelak kita di yaumul akhir akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah menetap di Madinah lalu memanggil dua seorang sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab Ibnu Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah kepada Umar dan Sayyidina Ali, Umar dan Ali, nanti di zamanmu kau cari seorang pemuda yang berasal dari Yaman, berasal dari negeri Yaman. Kalau kau nanti ketemu seorang pemuda itu, kau minta ampun kepada beliau, mintakan istighfar kepada Allah atas mulut beliau, dan mintakan doa kepada beliau. Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali keheranan. Rasulullah berpesan agar menemui seorang pemuda dari negeri Yaman. Siapa beliau itu sebenarnya? Kata Rasul, pemuda itu adalah manusia bumi, tapi beliau termasuk penduduk-penduduk langit. Beliau itu bernama Uwais Al-Qarni, seorang pemuda Yaman yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni ini ditinggal wafat oleh ayahnya. Dia sebagai anak yatim, satu-satunya anak, dan hidup bersama seorang ibu. Ibunya sudah tua, sakit-sakitan, lalu lumpuh pula. Uwais Al-Qarni diuji oleh Allah juga sakit. Sakitnya sakit belang di seluruh tubuhnya. Tidak pernah berhenti dia. Terus bersyukur kepada Allah. Dengan kondisi dia juga diuji oleh Allah sakit. Lalu dia harus mengurusi seorang ibu yang buta pula dan lumpuh. Dia seorang miskin satu-satunya di negeri Yaman, itu adalah Uwais Al-Qarni.
tetapi dia tidak pernah mengeluh atas kemiskinan dan ketidakmampuannya itu. Terus berjuang dan berusaha. Dia bekerja sebagai pengembala unta dan pengembala domba. Upahan sama orang kaya. Dia kasih makan ibunya sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Terus dia mengurusi domba punya majikannya dan unta punya majikannya. Berharap dia memang dapat upahan itu, dapat gaji. Tidak pernah dia berkata kasar kepada ibunya. Dia urusi ibunya yang tua bangka itu. Ibunya yang buta dan lumpuh, dia sabar. Dia urusi. Tidak ada perkataan itu yang keluar dari mulutnya. Wa kullahuma ufin wa la tanharhuma qaulan karima. Jangan kamu berkata kasar, kata Allah, kepada kedua orang tuamu, terutama ibumu. Atau kau berkata terhadap ibumu atau orang tuamu. Tidak pernah keluar kata-kata itu dari Uwais Al-Qarni. Salat dia kerjakan, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya dia kerjakan terus dengan ikhlas. Satu ketika ibunya berwasiat, ada permintaan kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, ya Bu, sebelum ibu wafat, sebelum ibu meninggal menghadap Allah, ibu kepengen. Apa Bu kayak pengennya? Apa maunya? Ibu mohon nanti diberangkatkan haji. Uwais Al-Qarni bimbang dan bingung dia. Dari mana dia sementara hidup juga miskin. Hidup juga pas-pasan. Makan dia cari hari ini, dia dapat hari ini, selesai pula untuk makan. Lalu dia mengumpulkan hasil uang upahnya itu setelah untuk memberi makan orang tuanya. Dia tabungin. Setelah dapat tadi tabungan, dibongkarlah tabungan itu. Lalu dibelikanlah anak lembu atau anak kambing atau anak domba yang masih kecil. Penduduk-penduduk Yaman berkata kepada, ini gila Uwais Al-Qarni, beli kambing yang masih baru beranak, beli domba, beli lembu yang masih kecil. Karena harganya murah. Lalu dia bikin tempat di pegunungan, gubuk. Dari rumah itu naik ke gunung, dibawanya itu anak lembu itu digendong. Pagi dia bawa ke gunung, sore diturunkan dari gunung ke rumahnya. Terus. Sampailah singkat cerita 8 bulan itu dia mengurusi lembu sampai besar lembunya itu. Apa yang dia pikirkan? Menggendong lembu yang sudah 8 bulan itu, yang sudah besar. Atau domba yang sudah besar itu. Dia berharap tenaga dia akan kuat, otot dia akan kuat. Maka dia nanti ketika musim haji bersama kafilah-kafilah Yaman, maka dia akan berniat menggendong ibunya. Masyiral muslimin rahimakumullah, dijual situ lembu yang sudah umur 8 bulan itu, lalu dia uangnya atau dinarnya pada saat itu untuk berbekal dia melaksanakan ibadah haji, berjalan kaki menggendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah, perjalanan 590 km. Adakah di zaman sekarang seorang anak yang menggendong ibunya sejauh 10 km atau tidak berkata kasar kepada seorang ibu? Atau tidak membentak dia kepada seorang ibu? Uwais Al-Qarni itu wajar, kata Rasul. Beliau itu manusia bumi tetapi termasuk penduduk langit. Ibadahnya kepada Allah sangat luar biasa. Baktinya kepada seorang ibu juga tidak bisa diragukan. Setelah sampai dia menggendong 590 km perjalanan dari Yaman ke kota Mekah. Dari gunung turun gunung, terus dia gendong seorang ibu. Dengan bercucuran air mata, keringat dan lain sebagainya. Ikhlas dia lakukan. Setelah tawaf apa yang dia baca? Ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ibu saya ya Allah.
Terus dia memohonkan ampun. Terdengarlah ucapan permohonan ampun kepada Allah untuk ibunya. Kata ibunya, Uwais Al-Qarni, kenapa kau minta ampun untuk ibuku saja? Kenapa kau tidak minta ampun juga kepada Allah untuk dirimu? Apa jawab Uwais Al-Qarni? Ibu, kalau ibu sudah ridho terhadap aku sebagai anak, maka Allah juga akan ridho kepada kami, Bu. Tapi kalau ibu juga murka kepada kami, Bu, insya Allah Allah juga murka kepada kami. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtul walidain. Keridhaan Allah itu sangat tergantung kepada kedua orang tua kita, termasuk ibu kita. Begitu juga murka Allah sangat tergantung keduanya. Uwais Al-Qarni memohonkan ampun kepada Allah untuk ibunya, tidak pernah berhenti di bawah tawaf keliling Ka'bah. Selesai dia singkat cerita perjalanan haji ibunya dibawa pulang kembali 590 km dari Mekah ke Yaman. Dari beberapa hari, beberapa bulan, lalu dia pamit kepada ibunya. Ibu, Umi, saya minta izin, minta ridho, boleh enggak, Bu? Kalau saya ini kepengen menemui kekasih Allah yang bakal menjamin kami nanti di surga di akhirat kelak. Siapa, kata ibunya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kata ibunya, silakan kau berangkat ke Madinah, temui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan dari Yaman ke Madinah itu memakan waktu 1040 km. Sebab kurang lebih Mekah Madinah itu 450 km. Yaman Mekah itu 590, kurang lebih 1040 km atau 1030 km berjalan kaki. Sesampai di Madinah, dicari di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketemu rumah Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Keluarlah istri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata Siti Aisyah. Kau mau nyari siapa? Saya mau ketemu Rasulullah. Enggak ada Rasulullah. Rasulullah sedang perang Uhud, kata Aisyah. Kata Uwais Al-Qarni, kira-kira ibu pulangnya kapan Rasulullah? Enggak tahu. Kalau belum menang perang Uhud, Rasulullah kemungkinan tidak pulang. Tetapi kalau menang, kemungkinan sore juga pulang atau lusa juga pulang. Bimbanglah Uwais Al-Qarni karena dia dipesan oleh ibunya, kalau kau ketemu Rasulullah, ketemu rumah Rasulullah, segera kau pulang. Rasulullah belum ketemu, rumahnya sudah ketemu, tapi dia bimbang. Sebab dia meninggalkan ibunya dalam kondisi sakit yang sudah dia titipkan sama tetangga-tetangganya. Bagaimana nasib ibuku nanti kalau saya enggak ada? Bagaimana kalau dia wafat? Bagaimana kalau dia meninggal? Terus kegelisahan yang ada di Uwais Al-Qarni. Masyiral muslimin rahimakumullah. Uwais Al-Qarni tidak bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu pulang ke Yaman. Setelah pulang ke Yaman beberapa bulan, beberapa hari kemudian ibunya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dan wafat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang kita ambil riwayat cerita ini tentang Uwais Al-Qarni dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah beliau adalah pemuda yang taat kepada Allah dan Rasul. Tetapi beliau juga menyayangi orang tuanya. Sampai-sampai Rasulullah berpesan kepada khalifah. Waktu itu sahabat belum jadi khalifah, Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kau kepengen masuk surga, kau minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Mintakan ampun kepada Allah, kepada beliau itu. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Rasulullah, yang kelak bahkan bersama Rasulullah berada di surga. Ibadah kepada Allah dia tidak pernah tinggal. Kemudian menyayangi orang tuanya lebih dari segalanya. Kemudian Rasulullah wafat. Lalu di zaman itu
Uwais Al-Qarni berserta kafilah dan rombongan dari Yaman menuju Madinah. Laksanakan ibadah haji mikot dari Bir Ali, rombongan dari Yaman. Lalu ditanya sama Khalifah Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali. Ini rombongan dari mana? Dari Yaman. Ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Ada di belakang, kata rombongan kafilah. Uwais Al-Qarni sedang mengikat unta majikannya yang seluruh rombongan itu sudah berada di depan. Dia paling belakang. Ditemuilah Uwais Al-Qarni ini oleh dua sahabat ini, Umar dan Ali. Assalamualaikum. Uwais Al-Qarni. Waalaikumsalam. Saya bukan Uwais Al-Qarni tapi Abdullah, kata Uwais. Oh iya, saya juga Abdullah, kata Khalifah. Sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar dan Sayyidina Ali ini dipesan oleh Rasulullah, ada tanda di tangannya Uwais Al-Qarni ini. Dulu dia pernah kena penyakit, seluruh kujur badannya itu adalah kena penyakit belang. Tapi Allah sembuhkan, kata Rasulullah. Nanti di zamanmu nanti dia sudah bersih dan ada tanda putih di tangannya. Itu aja. Pasti itu Uwais Al-Qarni, kata Rasul. Dilihatlah telapak di tangannya ini. Kata Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, ini pasti Uwais Al-Qarni yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa, kata Uwais Al-Qarni? Karena kau ada tanda putih di tanganmu itu, yang supaya tidak menghilangkan ciri khasnya sebagai Uwais Al-Qarni. Allah mengabadikan itu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang dapat kita petik satu pelajaran ini? Melaksanakan ibadah yang keinginan orang tuanya melengkapi rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, dia penuhi oleh seorang anak. Ketidakmampuannya tidak pernah surut dia. Tidak pernah dia gentar dengan niat dan yang kuatnya. Maka terus dia memohon kepada Allah. Tidak bisa dia barangkali dengan uang. Berjalan kaki dia tempuh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sudahkah kita selaku anak bertanya kepada ibu-ibu kita, apakah ibu mau haji, mau umrah, untuk melengkapi sebagai rukun Islam yang kelima? Atau kita diamkan saja ibu kita itu, biar dalam kesulitan dan kesusahan, sementara kita ini hidup nikmat, hidup kita serba cukup. Alhamdulillah kita sudah diberikan Allah cukup. Dulu hidup kita susah. Ketika kita membangun rumah tangga kita, kita ngontrak, kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kampung kita, belajar kita membangun rumah tangga. Kadang kita diusir sama yang punya kontrakan, enggak mampu kita. Terus merintih menangis kita ke hadirat Allah, ya Allah, berikan kami kemampuan rezeki, ya Allah, berikan kami uang, ya Allah, agar kami bisa punya rumah, ya Allah. Terus minta sama Allah 5 waktu kita sholat, kadang tahajud kita bangun, menangis kita di hadapan Allah. Allah kasih itu semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau hitung, kata Allah, nikmat yang aku berikan, silakan, kata Allah. Masih ngeluhkah kita hidup ini? Masih kurangkah nikmat yang Allah berikan terhadap kita ini? Oh, masih sibuk. Kerja kita masih sibuk, nanti nunggu pensiun. Oh, anak kita masih belum pada nikah, pendidikannya, terus kita beralasan. Sementara Allah Subhanahu wa taala memanggil dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adzin finnas fil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin. Kata Allah, ya Muhammad, panggil umat manusia, bukan orang yang beriman yang disuruh sama Allah. Umat manusia, wa'adin finnas, panggil manusia, kata Allah. Sebab kalau dipanggil orang yang beriman, kadang-kadang keimanan itu pasang surut. Allah tidak melihat itu semua.
Panggil umat manusia. Kadang-kadang berimannya itu hanya pas-pasan. Sholatnya kadang-kadang belum rajin, tapi sudah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sebab sesuai dengan ayat, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakum. Haji dan umrah adalah rukun Islam yang kelima. Sempurnakan rukun Islam kita. Masihkah kita beralasan kepada Allah belum mampu? Anak-anak kita belum selesai pendidikannya anak kita nikah, selesai anak kita nikah, cucu kita akan hajatan, sunatan dan lain sebagainya. Terus beralasan itu ke manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi kata Allah yang kamu ingkari? Dulu kita tidak punya rumah. Dulu kita tidak punya kendaraan, dulu kita tidak punya mobil, dulu kita tidak punya motor. Terus merintih, meminta kepada Allah. Sudahkah kita tanya orang tua kita, mau haji bu, mau umrah bu? Atau kita diamkan saja orang tua kita, biar mereka susah dalam kesusahan. Sebab Allah memerintahkan kepada kita, umat manusia, sembahlah Allah dan taatlah kepada Rasul. Lalu berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu, kata Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah perintahkan, wasiatkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu, terutama ibumu yang telah mengandungmu dalam susah payah. Taruhannya adalah mati dan hidup ketika mengandung kita. Lalu menyusui selama 2 tahun, kata Allah. Fi amaini anishkurli. Menyusui 2 tahun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dari riwayat Uwais Al-Qarni ini kita mampu memberikan satu motivasi kepada diri kita. Bahwa hidup ini, di samping kita beribadah kepada Allah, jangan mentelantarkan orang tua kita. Boleh jadi kita tidak menelantarkan orang tua, tapi kita tidak pernah menawarkan untuk ibadah kepada orang tua kita. Tidak mau kita membadalkan haji orang tua kita. Mereka sementara sudah pulang ke hadirat Allah. Sementara baru sekarang kita punya kemampuan dan nggak mau kita mengeluarkan uang untuk orang tua kita. Takut uang kita itu habis. Masyiral muslimin rahimakum. Uwais Al-Qarni manusia bumi, tetapi termasuk penduduk langit. Artinya ahli surga. Yang dia lakukan dalam kehidupannya ibadah kepada Allah. Dia berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Dia urusi sangat luar biasa, penuh dengan keikhlasan dan keridhaan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mengeluh sedikit. Andai kata kita tidak pernah berlaku kasar kepada mereka, kalau masih hidup, mintakan maaf kepada mereka. Kalau sudah tiada, terus kita memohonkan ampun kepada Allah, doakan terus. Sedekahkan terus amal jariah kita untuk atas nama orang tua kita. Itu namanya anak yang berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Sebab orang tua adalah segalanya. Apa saja orang tua itu mampu mengorbankan untuk kita. Tapi anak masih bertanda tanya. Tidak semua anak bisa mampu mengorbankan hartanya untuk orang tua. Mari kita sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, lengkapi kita rukun Islam kita. Apakah kita beralasan, oh kalau haji lama kita nunggu haji? Umroh jadilah. Yang penting kita sudah melihat Ka'bah, tempat ruku dan sujud kita.
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menziarahi tentang makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika kita berziarah ke makam Rasul, ada gertaran hati dan perasaan kita, pikiran kita ketika kita menatap makam Rasul. Begitu mulianya Rasulullah, seolah-olah Rasulullah melihat itu yang paling mahal, tidak bisa kita tukarkan dengan rupiah seberapapun. Sebab ketika kita ada denyut jantung kita, hati dan pikiran kita, ketika kita berziarah ke makam Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sayyidina ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita berselawat. Ada perasaan itu kotak dalam hati kita. Seolah-olah Rasul melihat umatnya sedang berjuang memohon ampun dan minta syafaat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ini saja khutbah, mudah-mudahan dapat memotivasi pada diri kita. Hidup kita harus bermanfaat di tengah. Hidup kita harus berakhlak baik. Sebab ukurannya kalau kita itu bisa berakhlak baik kepada kedua orang tua kita, sopan santun dan tata krama kita bisa lakukan di keluarga dan orang tua kita, nggak usah diragukan di tengah masyarakatnya, pasti berakhlak baik. Tetapi kalau dia berlaku kasar di tengah masyarakat dan bangsanya, selalu mencaci maki dia, pasti dipertanyakan, tidak salah lagi di tengah keluarganya, pasti tidak akan menyayangi orang tuanya. Pasti kasar dia sama orang tuanya. Sebab itu ukuran manusia itu letaknya di hatinya, di pikirannya. Innal jasadu mudghah. Sesungguhnya kata Nabi, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Ini latih kita segumpal darah ini berangkat dari keluarga kita, terus sopan santun dari orang tua kita. Ida saluhat jasadu kulluh wa ida fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Kalau segumpal darah itu kata Rasul, dia biasakan baik, dia maka akan baik dalam perilaku dan ucapannya di tengah manapun dia berada dimanapun. Tetapi kalau segumpal darah itu jelek, suuzon terus, buruk sangka terus sama orang, curiga terus sama orang, maka dia pasti hatinya sakit, pasti hatinya buruk. Apa itu? Ada wahyal qalbu. Sesungguhnya yang bersarang pada diri manusia itu adalah qalbu, hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikil hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya Allah wa ya qadiyal hajat ya Rahman wa ya qadiyal hajat ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.